Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Talk Show Ramadan yang diselenggarakan oleh Bidang Pemuda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidi. Dan masih bareng saya Bang Men dan ditemani sama Starboy. Starboy. Tit itu nggak boleh bilang. Nggak boleh bilang. Nggak boleh bilang, ada itunya. Bahaya, nanti, kan? bahaya, puasa. Jadi kebetulan kita udah puasa ke 12. Coba cek tanggal nih, 12 ya? Tanggal 12. Enak hitungnya nih, tanggal karena dari tanggal 1. Enak itu kan. Ini bulan puasa di bulan di tahun 1446 Hijriah. Kali ini talk show Ramadan kita bertemakan Survivor Ramadan. Ramadan. Masih di Ramadan di mana? Di PD aja. Di PD aja. Dan kali ini kita menghadirkan dua narasumber. Tetap ya, berdua ya, seperti episode yang lalu ya. Dua narasumber ya. Yang pertama ada Bang Khalid. Ya, Bang Khalid merupakan Ketua PMI Kabupaten Pidi, Bang. Ketua PMI. PMI ya? Palang Merah. Palang Merah Indonesia, bukan Pondok Mertua Indah, Bang. Bukan dong. Awak ini kayak Pak Rumah Mertua ya. Jadi PMI nih. Ini Ketua Palang Merah Indonesia juga relawan kita yang paling keren ya. Dari bajunya udah keren nih. Indonesia banget nih. Indonesia banget. Dan beliau juga anggota DPRA. DPRA, Bang ya? DPRA. DPRA. Kalau di Aceh DPRA. Kalau di luar DPRD provinsi. DPR di provinsi, Bang ya. Jadi kalau di Aceh Di luar Aceh. Kalau di Aceh itu DPRA namanya. Ada apa? Undang-undang pemerintah Aceh itu yang khusus ya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Aceh. Oke. Dan sekarang juga menjabat sebagai salah satu petinggi di salah satu partai nasional, Bang. Partai Nasional. Oke, guys. Kan luar biasa kan narasumber kita kali ini dan juga masih muda banget nih. Bang Khalid. Panggilannya Bang, nggak mungkin saya panggil Pak ya. Oke. Mungkin ada Pak, wah, tegang dah. Tegang dah nih, Pak. Panggil Pak, nanti nyawutnya anak murid ya kan. Iya. Panggil Pak ya anak murid. Ya nak, itu. Ya nak. Oh, tuara nih nyenggol nih. Sama kayak orang panggil bos bilang ya anak buah. Gitu. Tapi kalau si Ras panggilnya Pos itu. Si Ras nggak tentu, dia kadang panggil Bang, kadang panggil Oh, betul. Oh, tergantung. Menyesuaikan suasana batin. Oke. Beliau juga pernah jadi dulu kuliah di mana, Bang? Saya kuliah 2 di Fakultas Ekonomi Unsiah dan Fakultas Tarbiyah YNR ini sekarang. Berarti iya, UIN. Jadi UIN. setelah Unsiah ke USU. Ke usus. Usul. Sampai Unsiah ya. Samping Unsiah. Langsung UIN ya. Kalau dulu 1A 1N ya, Pak. Satu 1A ada. 1N kalau dulu. Ingat Allah, ingat Nabi. Ingat Allah, ingat Nabi. Aja, asik. Ya. Dan beliau juga selain sekarang aktifnya juga di sosial apa aja nih, Bang? Sosial ada di PMI, PMI, terus ya PMI kalau sekarang. fokus di PMI-nya, Bang. Ya? PMI. Oke, luar biasa ya. Dan yang kedua, narasumber kedua kita kali ini itu ada Bang Alkosar nih, kan? Bro ya, bro apa Bang teman? Buru aja. Bro Alkosar nih. Bro Alkosar nih juga sekarang menjabat sebagai ketua federasi Faji. Arung Jeram Indonesia. Kemudian juga menjadi sahabat daripada Anu Muda Lambruh ya. Iya. Ya luar biasa nih. Ya, sahabat Muda Lambruh kan. Kemudian juga anggota DPRK PD. Kalau tadi ada Bang Khalid DPRA, kali ini juga ada anggota DPRK Kabupaten PD, Dewan Perwakilan Rakyat. Tanya Bang. Tanyo anggota Wirid. Tanyo anggota Wirid doa. Mana mungkin yo. Anggota keluarga di bawah. Anggota keluarga. Enggak, nanti ketularan. Harus dekat-dekat Amin, amin, samping. Biar siapa tahu ke depan nanti kita jadi kayak beliau-beliau nih kan. Bisa Tenaga mengabdi ahli ya. lah paling tidak. Tenaga ahli. Ahli family. Oke, kali ini kita masih di gelaran Survivor Ramadan ya. Di gelaran yang satu ini saya mau tanya nih kan, apa hal yang paling sulit nih Bang? Kalau di bulan suci Ramadan itu sahur, taraweh, atau kerja, atau taraweh yang konsisten, yang paling sulit di bulan suci Ramadan? Saat muda Bang, nggak sekarang maksudnya. Saat waktu muda. Ya, saya pikir kalau bulan Ramadan itu nggak ada yang sulit rasanya untuk
ya termasuk untuk anak muda. Karena dalam setahun kan cuma sekali. Malah setiap kita itu kalau waktu masih usia remaja dulu ya, itu menantikan sebenarnya bulan Ramadan itu. Karena ada momen sahur ya, kemudian buka puasa, dan juga nanti setelah sebulan berpuasa itu dikasih reward sama orang tua, bonus. Kalau memang puasanya nyampe 1 bulan, nanti baju barunya ada 2. Oh gitu. Jadi Rewardnya baju baru ya? Poinnya baju baru ya. Baru-baru, terus ya macam-macam lah ya. Nanti ada apa, dapat ampau. Jadi itu dinantikan, sebenarnya nggak ada yang memberatkan dalam pelaksanaannya, karena keterbiasaan mungkin dari bulan-bulan sebelumnya. Anak muda ya untuk bangun sahur itu agak sulit kalau tidak begadang. Kalau begadang nggak perlu bangun. Waktu Bang Khalid muda nih, waktu Bang Khalid muda itu kan ada nggak begadang malam juga selain tadarus misalnya? Saya mulai puasa itu di usia Bayi itu. kayak Ningai. puasa itu, ingat saya itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Puasa itu sampai 15 hari, nggak sampai 1 bulan. Oh. Puasanya pagi nggak makan, siangnya buka. Jadi Puasa itu ngurus. kalau dihitung 30 kan Yang jadi penting 15 Ya, hari. bagian 15 hari. Jadi Itu dibagi 2 cuma. Dibagi 2. Enggak, kalau ditanya berapa hari puasa bulan nih? 15 hari. Oh, dibagi 2. Bagi 2 aja Bang. Umur berapa itu? Kelas 3 itu umur 9 tahun ya? 9 tahun 9 udah tahun. 15 hari. Oke. 15 Nah, hari waktu kan SMA, waktu kuliah nih, waktu kuliah Bang Khalid nih, waktu kuliah tuh yang paling sulit di puasa itu, yang paling nggak konsistennya apa? Bangun subuhnya, atau taraweh tepat waktunya, atau bukan taraweh tepat, taraweh yang konsisten ya? Ini sebenarnya kan saya ya secara pribadi kebetulan diuntungkan, karena saya setelah SD itu melanjutkan pendidikan kan di pesantren Dayah Jumal Amal, sama nih sama Ya. pesantren di Lumputu. Ini cuma lama kan? Nah, ini ada rating saya nih. Cuma lama nih. Jadi di sana kami sudah dididik untuk disiplin, dari bangun subuh, kemudian setelah subuh ada macam-macam, ada teritorialnya seperti apa Muhadasah, muhadharah, gitu. muhadasah, macam-macam ya. Oke. Kemudian pagi mandi itu sudah terbiasa dengan di Dayah Jumal Amal itu di boarding school. Jadi ketika kita menjalankan puasa di usia yang mungkin beranjak di SMA, bahkan dari MSen, itu tidak menjadi sulit karena sudah dibiasakan. Aktivitas itu sudah dibiasakan sejak dari kecil. Bahkan kita mengisi ya bulan puasa itu dengan aktivitas-aktivitas ya, termasuk diberi kesempatan karena kita dari pesantren untuk memberikan semacam tausiah setelah taraweh itu di kampung. Jadi Waktu di Daya dulu tuh ada ini nggak Bang? Ada kalau pulang ke rumah tuh isi siapa tungku yang taraweh tanda tangan. Tanda tangan, nyari tanda tangan ya. Ada cari tanda tangan gitu ya. Tapi kita tidak ya, semasa saya itu tidak diminta untuk nyari tanda tangan itu, karena kita sendiri diberi kesempatan untuk ceramah. Kita harus memberi tanda tangan. ini, Aneh daya. harus mendapatkan ininya anak-anak di kampung itu minta tanda tangan malah begitu. Gitu. Menyaji di ya yang ya di imam udah kena itu meli. Udah itu meli. Menusan. Nah, kalau Bro Kosar nih, Bro Kosar nih tantangan nih yang paling tantangan di bulan suci Ramadan tuh waktu masa-masa kuliah. Ini kuliahnya kan dulu di mana nih kalau? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Presiden University. Nah, di Presiden University. Tapi nggak jadi presiden. Nggak jadi, kos guru jadinya. Kelas dulu jadinya. Jadi waktu kuliah di Jakarta kan beda nih. Mungkin Iya. di Aceh ya. Notabene kalau di Aceh kan enak ya, tutup semua. Jadi Iya. kita mau puasa nggak puasa kayak sama aja deh ya. Mau kemana-mana harus sembunyi. Betul, Tapi kalau betul. Jakarta kan beda nih. Betul. Nah, tantangan di Jakarta sendiri waktu kuliah dulu tuh yang paling apa namanya? Yang paling yang tertimang bedah tubuh
sembahyang tarawih yang konsisten, Iya. Puasa haji. kuliah yang paling atau puasa haji. Jadi tantangannya memang agak berbeda ya kalau di ibu kota, apalagi kota metropolitan. Yang pertama tantangannya iman. Nah, karena memang secara kasat mata yang selalu kita lihat ini yang nggak bisa kita elakkan gitu ya, hal-hal yang menggoda iman gitu. Oke. Nah itu belum mungkin puasa kita penuh waktu, saja pahalanya berkurang kan begitu. Iya. Karena kita nggak bisa mengontrol apa yang kita lihat. Yang kedua tantangannya karena kita hidup di perantauan, memang waktu itu belum tentu apa yang kita inginkan bisa kita penuhi. Artinya banyak kesempatan saya itu kadang-kadang ya agak sedih ketika berpuasa di perantauan itu. Yang pertama jauh dari keluarga, yang kedua kadang-kadang ada saat memang secara ekonomi kita nggak bisa beli apa-apa gitu. Nah, jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu berbuka di masjid kalau di sana, karena hampir di setiap masjid di Jakarta itu menyediakan Buka puasa gratis. buka puasa gratis. Oh, lalunya dua apa aja yang paling lama? Jopre. Jopri yang kedua. Ini salah satunya. Iya. Jadi ini salah satunya ini. Iya. Cari makanan gratis. Itu juga ini ya lumayan survival ya. Oh iya, sangat. Kita- Betul. Sangat. Artinya memang itu menjadi tantangan, tapi alhamdulillah puasa juga kita bisa pertahankan mungkin ya 30 hari kalau nggak ada halangan seperti sakit. Ya karena seperti sama kita punya pengalaman yang sama, kita dididik dulu di pondok pesantren ya. Iya. Yang menjadi bekal untuk bagaimana mengedepankan hal-hal yang menjadi kewajiban seperti puasa. Oke, luar biasa emang. Kalau Bang Kosar kan kita kan kalau bulan puasa terkesan kalau siang hari itu kayak mager. Iya. Nah, apalagi kalau panas. Nah, itu gimana cara Bang untuk menghindari mager? Cara di siang menghindari- hari bulan puasa tuh. Kalau sekarang nih, Kalau sekarang dulu gimana? Dulu Kalau sama sekarang kuliah, beda gimana? kuliah dulu waktu kuliah, Oh, waktu kuliah. ya kalau dulu ya tetap mengaktifkan aktivitas ya, beraktivitas, sehingga memang tantangan seperti lapar, haus dan sebagainya itu hilang karena kita disibukkan dengan Nah, aktivitas. aktivitasnya biasanya apa nih? Apa gangguin orang atau apa? Iya. Ya, apa? Aktivitas saya belajar ya kan, ya mungkin ya dulu kan gini. Jadi selain kita kuliah di sana, dulu kita juga sempat bikin yang namanya apa ya, semacam sekolah tapi kita peruntukkan untuk anak-anak kolong jembatan. Nah, jadi kita aktivitas kita memberikan pendidikan atau pemahaman cara belajar untuk mengenal huruf bagi anak-anak yang memang tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial seperti Buka itu. kesempatan nih Bang ya. Iya, ini kan informal, tapi ya kita punya tanggung jawab moral waktu itu. Kita lakukan itu, ada dulu kita komunitas kecil kita bikin ya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu salah satu aktivitasnya. Komunitas buka puasa bareng kalau Tapi drone lagi Bang, Mas. Mesti drone untuk tengok coro sum naik ban apa mager ni Bang. Pun buka ayu. menyanyi. Menyanyi Kan coro emang parah dah tengok coro belum masalah. belum suun di mana? Ya. Menyelun coro Pun nonton nonton. ke nonton. Lu tetap apa namanya TOE. TOE. Bakna. Ya you bak bangka nyawai yang TOE. TOE pre-prehnya nah. Pre-pre Strike. strike. Pre-pre. Habis kat pe nan berarti kan lebih punya bangkan. Nah, kakak dengar KJ kawin nonton ni. Nonton ni kongkot kongkot nonton ni ada dengar. Nah, kalau punya Bang Khalid di bulan puasa dulu waktu kuliah dulu itu mager nih, siang-siang tuh pernah mager tuh cara atasi magernya supaya kayak mana biasanya? Jadi memang beda ya kalau tadi Kausar menyebutkan dia kan di luar ya. Iya. Ya. Ya harus kita akui sebenarnya kalau mau kita lihat tingkat kualitas berpuasa itu kita lebih tertantang itu iman kita itu ketika kita berada di luar Aceh. Di luar. Kalau Aceh ini kalau bulan puasa itu memang Sama onda gitu ya. sama aja, nggak ada Makan semua, punya anak. nggak ada yang warung terbuka ya, nggak ada. Maka menyerahkan ada puasa dia lagi urang asing Aneh. ya. Lagi urang aneh. Jadi cara mengisi supaya kita itu bisa bergerak ya, bisa beraktivitas. Kebetulan saya pun kan aktif di Pelajar Islam Indonesia. Jadi PII. setiap puasa itu ada training. Jadi terlibat dalam kepanitiaan waktu SMA ya, waktu SMA. Dulu namanya Remaja Dakwah. Waktu era-era itu memang PI belum ini ya lagi ya, belum 98 ya. Namanya Remaja Dakwah. Saya kan SMA di Banda Aceh Man 1.
Jadi kami ada buat training ya selama 7 hari. Jadi mengisi aktivitas dalam bulan puasa itu dengan forum-forum diskusi, ya forum-forum diskusi. Gigi aktivitas loh. Aktivitas ya diisi dengan aktivitas karena kita terlibat di Pelajar Islam Indonesia, tentu ya banyak teman-teman yang memang artinya mengisi kegiatan-kegiatan itu sehingga kita tidak menghabiskan dengan waktu dengan istirahat ataupun tidur ya, tidak bergerak. Karena tingkat berpuasa itu yang paling tertantang itu kan mungkin juga pernah lihat di beberapa tempat saya perhatikan itu BPD kan ada membuat selamat marhaban ya Ramadan itu jaga hati, jaga lisan, jaga pandangan, jaga Nyanyi anak Pak Ji. pendengaran. Ya, Nyanyi anak Pak Ji. itu yang mungkin kita yang masih muda itu yang agak berat ya, menjaga pandangan, terus lisan, tidak ngomong untuk orang ya. Nah, karena tingkat berpuasa itu kalau disebut sama Imam Ghazali itu kan ada tiga tingkatan ya, Sadah. Pertama puasa orang umum ya, itu cuma hanya menahan hawa nafsu makan ya. Kemudian ada yang puasa khawas khusus, itu di samping memang menjaga terhadap aturan-aturan yang dilarang dalam berpuasa, makan dan minum, dan juga menjalankan ibadah-ibadah lainnya ya dalam mengisi bulan puasa itu, dan juga khusus bil khusus. Nah, khusus bil khusus ini memang berpuasa karena semata-mata mencapai ridha Allah. Itu udah tingkatannya. Mungkin kalau kita ini kan baru tingkat masuk dalam kategori umum ataupun khusus bil khusus, itu kembali kepada kita kategori sendiri. kebutuhan khusus. Itu kepada diri kita. Ini kategorinya kebutuhan khusus. Berkebutuhan Nah, khusus. kalau boy punya dulu cocok orang apa dong? Mialun nonton Bang. Nonton. Karena kan nonton film di episode. Jadi hana terasa terasa film jalan di train, terasa nonton dua apa di bawah tinggal 5 menit. Berarti ando bubu dah nya. Malam. Kenapa yang berdia awal memang berdia. Alu bayar apa dia ada? Nonton. Kan nonton urung bu. Urung bukan nonton urung belum. Oh iya. Pernah nggak Bang Khalid atau Bro Kosar misalnya, pernah nggak cara menjaga mood itu saat puasa tuh kan kita kadang-kadang banyak orang buat iseng nih, iseng baik di jalan ataupun di apa, itu jaga supaya kita tuh nggak nahan emosi itu. Tuh kalau Bro Kosar sendiri cara ngatasinya kayak mana tuh? Oh ya, jadi gini, jadi kan ini cerita beberapa hari Yang lalu belakang gitu ya. Baru kejadian nih Bro. Kebetulan Nih real baru kejadian. Kebetulan di bulan Ramadan juga. Jadi memang karena saya ini kan latar belakang pernah hidup di perantauan, tahu betapa sulitnya ya. Kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, khususnya secara ekonomi. Ketika saya pulang kemarin ke sini ke PD, alhamdulillah terpilih di DPR. Nah, aktivitas sosial kan tetap kita hidupkan. Nah, jadi kemarin di bulan puasa ini kita lakukan aktivitas sosial. Saya dapat informasi banyak dagangan masyarakat itu tidak terbeli, karena mungkin faktor hujan, ya kan? Karena faktor hujan cuaca. Nah, di sisi lain saya langsung waktu itu turun ke bawah, kita coba borong makanan-makanan masyarakat dan kemudian kita bagikan. Dapat informasi ke saya waktu itu, ini juga Jihan, kan? Ada yang bilang coba pamer dan seterusnya kan. Sok kayak si Ican. Ini Ican namanya. Jadi sok kayak dia. Seharusnya dia yang cari muka kan. Sama kamera cari muka. Sok minta muka. Cuma saya sampaikan waktu itu ke tim begini. Kita memberi bukan karena kita kaya, tapi kita memberi karena kita pernah merasakan tidak memiliki. Nah, itu poinnya. Jadi kita merasakan, karena waktu itu kejadiannya begini. Saya temukan satu orang ketika saya beli takjil. Ada satu pemuda mungkin usianya kurang lebih 40 atau 45 tahun. Udah tua tuh cuy, 40.
Kalau di undang-undang masih Undang-undang. ya. Oh, versi undang-undang. Itulah capek kalau kerja sama pemerintah itu harus versinya undang-undang itu. Jadi dia berdiri ya kan sendiri mantau aktivitas orang ngabuburit ya, cari jajanan. Saya perhatikan kok di situ terus dia nggak beli ya kan, dia mantau. Akhirnya saya datangin, bang punya kalian, long kalian esteler sang mangat ramira urina, mang pekahanan blo. Nah, pertanyaan saya kan mang pekahanan blo, dia nggak jawab. Nah, akhirnya saya panggil teman saya, tolong ambil satu esteler, kasih ke beliau. Setelah saya kasih, ternyata si orang ini tadi dia ke situ bukan berarti dia mau membeli. Nah, dia pengen membeli tapi mungkin secara ekonomi dia tidak ada. Setelah kita kasih dia terharu, dia nggak ngucapin terima kasih juga. Walaupun kita nggak butuh terima kasih, artinya memang nggak semua orang secara ekonomi sama. Nah, nggak semua orang secara ekonomi sama. Orang ke pasar tuh belum tentu dia mau membeli. Nah, tapi sebenarnya pengen membeli. Nah, kalau itu cara atasi orang katain tadi kayak api buka higa mah, ya budi-budi gitu. Ya, betul. Pamerannya atasi sikap-sikap menang. Bro Kosar tuh kayak mana cara atasinya? Supaya nggak emosi di bulan suci Ramadan ini. Terus melakukan hal baik aja, karena saya pikir gini, ya kalau namanya kita sekarang juga menjadi bagian berdiri di atas banyak orang ya, tentu ada positif ada negatif. Berarti BA dong, bodoh amat. Bodoh amat. Kalau Bang Khalid nih, ada nggak situasi seperti itu? Ya kita kan di bulan suci Ramadan mungkin tengah bamoto yang ibu-ibu kok kali-kali itu apusen belami kok belani. Apusen dong di ya memang puasa itu kan pengendalian emosi juga harus ya. Ya karena lapar emosinya lapar. lebih ini ya. Ya tadi seperti Kausar sampaikan, dia mengisi di bulan-bulan puasa ini dengan memberi ya kepada orang lain, baik berupa tajil ataupun yang lainnya lah. Nah, kita juga ya kebetulan saya PMI ya, saya sering juga sampaikan kawan-kawan. Bulan puasa itu justru kami intern tuh, tiap masjid, tadi di masjid Tengku di Bernun, kemudian di Tepi Raya itu mengajak masyarakat untuk donor darah ya. Begitu juga dalam kehidupan, tentu di bulan puasa juga itu lebih intens dalam hal kita memberi kepada orang lain dalam bentuk sedekah ataupun bantuan sosial ya, apalagi untuk berbuka puasa ataupun sahur dan sebagainya. Ada dikata-katain nggak, Bang? Dikata-katain nggak? Kita masa bodoh, karena kita beranggapan begini, kalau donor darah itu semakin banyak kita mendonorkan darah kita kepada orang lain, itu prinsipnya itu kita semakin sehat sebenarnya dan semakin ini sirkulasi darah di tubuh kita semakin bagus. Jadi donor darah ke karena kalau bertumpuk kayak gitu nggak bagus buat kesehatan. Begitu juga harta kita, kalau memang sering kita donasikan ya, ya tentu itu juga terus akan bertambah. Jadi rumusnya sama. Rumus harta sama rumus darah itu sama. Makanya kita nggak pernah risau dengan perkataan orang dan sebagainya. Yang penting kita yakini aja bahwa yang kita berbuat itu baik. Betul. Ya, masa bodoh orang mau bilang apa gitu bilang apa dan sebagainya. Berarti cara atasi emosinya ya masa bodoh. Lu mau bilang apa? Memang urusan itu urusan lu kan. Jadi gua buat gitu ya. Jangan kan dalam dunia kebajikan ya, dunia mafia aja. Itu ketika dia yakini bahwa ini harus dibunuh, harus dihabisi. Dihabisi, nggak perlu dia tanya dengar orang, orang ini udah keluar masuk penjara, udah bunuh orang, dia yang dibunuh. Itu dalam dunia. Ini apalagi dalam hal kebajikan, nggak perlu kita banyak pertimbangan. Ini itu orang bilang, nggak perlu. Yakini aja ya, kalau itu memang baik ya, kita jalankan dan insya Allah jalan. Kita, Bos, hari ini kita dapat narasumber yang luar biasa nih, biasa. dari Daya, dua-duanya dari Daya, kan? Punya dua-duanya basicnya relawan, organisatoris ya kan, yang luar biasa. Nih kalau Ibus nih, kalau ada yang kayak gitu kayak mana, Bos? Sabar bang. Hibang, kah hibang suji? Hai nyangke tu lagi nyangka pasti na. Kau nyangke yang hibang, berjelas nyangke yang hibang suji. Ni lu sabar no bang, sabar ya. Sabar no. Hanji dah ke kan nanti di kawasan dulu. Aduh, kawasan dulu. Baru enggak ya? Aduh. Urun sabar luar lampu. Sabar kena betul. Aduh.
Tapi sebelum itu kita minum kopi dulu. Minum dulu ya. Oh, iya, ini iya, ada iya. ini kebetulan Bang. Jadi ada Ini apa kawan kita nih dari UMKM. Balang. Ini anak muda Bang. Balang. Balang. Iya. Jadi anak muda di Bernun. Dia anak muda Bernun, dia jualannya di kaki 5. Suaranya gitu ya. Nah, suinan men, sultan lagi. Jadi Balangnya dijual setiap bulan suci Ramadan. Khusus bulan puasa. Khusus bulan puasa Di bulan lain? Di jembatan Bernun, jembatan Jojo, Depan masjid. depan masjid Jojo. Dia jualan ini. Dia anak muda nih, anak muda yang lumayan kreatif untuk Itu khusus di bulan puasa. iya, khusus di bulan puasa. Ini bagian mengisi yang tadi itu. Yang tadi kita bilang. Jadi coro Muka ya. pegat aduk ile ya kan? Ya, ada Aduk ile aja aktivitas. kalau juga. Enggak, tapi ini perlu dipromosi sedikit ya. Balang ini menjadi bagian dari orang yang aktif juga dalam kegiatan sosial. Kemarin di sport kita juga. Terima kasih ya. Es Balang emang. Anak Es muda Balang. emang. Es Balang. Kalau udah berkarya nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Padahal jualan di kaki 5 tapi nge-sport ya. Iya. Bahkan ada orang yang punya kafe yang gede-gede. Nggak bisa. Enggak, maksudnya kayak gitu maksudnya. Itu contoh motivasi bahwa yang kaki 5 aja dia Berani sport berbagi. sosial gitu. Tapi Apalagi yang- es Balang ini harapan kita ke depan juga bisa Jualan punya bukan di brandingnya puasa aja, seperti Bang, pada apa? bulan puasa Ya ya. kalau kopi apa sekarang yang paling terkenal itu? Kopi apa cat yang di Ya, kopi kenangan dan seterusnya. kenangan, Gitu-gitu. terus yang lain kalau yang di luar itu yang paling ini apa? Starbucks. 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 Ya, jadi itu kan punya branded ya. Ya. Nah, kita harap juga es Balang ini juga bakal ini jadi ya. kayak itu ya. Dia harus Jadi franchise. Franchise. Gede kali wah franchise. Aduh. Kita doakan. Amin. Ini ada sedikit pertanyaan nih Bang, ya kan? Tentang apa namanya hal yang paling menyebalkan nih di bulan puasa Buat ini. Ya. kesal. Yang paling kesal nih, kalau Bang Khalid sendiri kan, yang paling kesal itu ini ada dua pilihan nih, bangun kesiangan dan nggak sempat sahur, atau sahur tapi terlalu kenyang sampai lemas. Bangun kesiangan Nggak sempat sahur, atau sahur tapi terlalu kenyang sampai lemas. Yang paling kesal tuh yang mana? Kalau ditempatin di dua kejadian itu. Bangun kesiangan. Bangun kesiangan tapi nggak sempat sahur. Maksudnya lepas sahur gimana itu? Dia udah siang kan nggak sempat lagi sahur. Udah Ah. ponuju ya kan. Iya. Kan ini dapat jubu tahu kan. Iya. Puasa tuh. Puasa tuh paju tahu trona naik ibu tuh pilih. Yang paling kesal itu, pernah nggak merasakan itu tuh? Ya kalau tidak ada darus kan? kelewatan sahur pernah, Ah. ya kelewatan sahur pernah, ya. Cuma ya tentu puasanya juga berbeda, lemas kita ya. Nah, tapi tidak membawa kesal. Kalau di antara dua itu pilih yang mana? Yang kesal? Ya lebih baik ya Bangun kelewatan kesiangan. sahur aja, bangun kesiangan. Bangun kesiangan ya? Ya daripada makan sahur berlebihan, ya kan. Nanti Tapi lemas. jadi mudarat juga bagi kita untuk puasa. Oke. Kalau belum kosar nih, ngantuk berat waktu kuliah, atau lapar parah pas buka puasa, pas dalam puasa nih, lapar kali apa ngantuk pas kuliah nih, mana yang buat kesel? Ya, sebenarnya dua-duanya pernah kita alami ya kan. Nah, yang paling kesel yang mana nih? Ngantuk parah pas kuliah waktu bulan puasa, atau memang lapar kali tapi masih puasa Ngantuk parah ya. Ngantuk parah. pas kuliah ya? Iya, ngantuk Jadi parah. ngomong dengar apa juga nggak tahu ya. Ngantuk parah. Karena kalau ngantuk nggak produktif ya. Ya, kita harus kuliah tapi ngantuk. Iya. gitu. Nah, kuliah ngantuk gitu ya. Ngantuk, kuliah ngantuk gitu ya. Kalau dulu ada kuliah waktu puasa, Bang. Dulu ada. Ada. Dulu ada. Malah ada semester pendek namanya. Sekarang kita nggak tahu apa. Semester pendek nggak ada lagi ya? Sekarang udah nggak ada. Dulu ada semester pendek Iya. itu di puasa, di bulan puasa. SP namanya. SP. Oke. Kalau ibu ini, ibu yang paling kesalnya hana jaringan. Tapi nak apa yang belum kesal, kan? Kali sahur katro Kan nunggu lo habis udahnya. Oh iya. Tunggu lo habis udahnya, pergi ke jauh baju. Tadi ibu yang hana jaringan wate cok uro hana depu bubut, kan?
atau memang dek dah tapi nak buka macam itu? Dek dah naruh ngam jalur itu. Yang salah. Salah, Bang. Anjir dah dong. Godaan Dek dah, berat tapi nak ngam jadi. Tapi yang lebih kesalah, Bang. Kali paju tahu katro, itu. Begitu. Jadi kain tak lah. Berat katoh lo mana? Kata Mana Allah. dia, Bang? Ada ya. Ini yang paling kesal loh, Bang. Duduk ringkih dia kita kesalah, Bang. Aduh. Dan yang ada lagi nih, yang paling kesal nih. Mau kesalnya Bang Khalid, mungkin Bang Khalid pernah ngerasain atau enggak ya? Saya pengen tahu aja nih. So kesalannya terawih, mejak terawih dipakat dengan Encik Gupi, atau memang tengah terawih imam ni tak panjang baca ayat. Ya kesal imam yang Baca ayat apa ya? yang panjang. Itu paling kesal. Tahu kata dia baca. Kadang-kadang udah macam MTQ kan. Sur sendiri imam. Oke. Kalau Bro Kosan di mana yang paling kesal nih? Sama kan, karena gini, kita juga anak muda ya, pengennya waktu yang tersisa waktu yang singkat ini bisa ngelakuin banyak hal gitu. Ya. Cuma kalau udah terjebak di satu tempat semalam sabah jus kan kakak sih kan kesel. Gitu. Oh, Sebenarnya secara pahala bagus ya kan. Nah, cuma karena kayak tadi Ini panggilan bicara kesal ngopi, nih. iya kan, panggilan ngopi juga ada ya kan. Tapi Bang Khalid tadi emang murni kali jawabnya. Karena ujung-ujungnya juga nggak ikhlas lagi kita. Iya, Aduh, betul. dipanjangkan Aduh, gitu. tidak. Kacau nih imam. Iya, memang. Embere si imam racing gue. Imam Resi. Imam racing. Kalau baca dua kali. Namanya Bro Kosar nih. So kesal paju sahu wate paju sahu cuma ibu pi tok bertemung je ibu teh tok orang temung lain ngan buka puasa hana makanan favorit. Kalau saya sebenarnya dua-duanya nggak kesel itu, karena memang Lun pribadi ketika buka puasa hana aneh-aneh yang diinginkan gitu, karena kita pasukan makan nasi. Oh, partai utama aja. Partai utama. Jadi bunyi azan ya kan, minum langsung makan. Jadi nggak ada yang favorit, sama aja semua kan. Kalau puasa kosong sering juga. Puasa kosong sering ya. Sering juga. Kalau Bang Khalid siapa kesal ini buka apa namanya? Siapa kesal ini wate tanyo njak buka puasa rupanya na urang pegat azan palsu. Padahal golong terus. Oh, prank. Prank azan palsu. Prank azan wate menjak pre buka rupanya na yang pegat azan palsu. Atau yuk dud palsu, tiba-tiba ada yang buka puasa dan menjak belum bukaan tapi tua ba dompet. Yang so kesal. Tapi nggak pernah ya mau beli bukaan tapi lupa bawa dompet. Oh, nggak pernah. Saya memang. Tapi mata kuliah anak sih benar. Kan memang kedua dompet ini memang anak tuh. Kurinya mungkin atau tanya zona kerja orangnya sih beli. Mungkin kalau pernah merasakan kan pernah mahasiswa kita kan. Kalau pernah merasakan mungkin saya tahu kesalnya, ya kan. Tapi kalau yang dibilang tadi satu lagi apa tadi? Nggak ya belum buka tapi tua bape. Enggak, bukan itu nggak pernah dirasakan. Satu lagi itu Pakai kena buka WhatsApp. menjak buka puasa. Oh, ini ada orang sudah iseng ya. Iseng. Ini anjir kali ini. Kita puasa kan tahu jam berapa kita bisa berbuka kan, bukan patokannya dengan apa. Kalau dulu waktu saya masih kecil itu suka apa dengar suara dut istilahnya. Sudut. Nah, sudut. Nah, kira-kira Nempel juga friend. Oke, kamu kau Berarti nggak ada merasain nggak hantom ada kan? kalau itu. Bayangkan nih hantom dua dompet. Iya. Bro, dompet kan foto cewek dah lah. Foto bukan dompet lah. Itu bawa bam, itu bawa langsung. Hanya kumpulan nalureng, hanya kumpulan empat cewek dulu. Jur cok pri anjir. Tapi kalau si Bro Kosar nggak mungkin kan? Karena memang takjil langsung ke masjid ya. Iya, ke Di masjid. Taprizi ya. Di Taprizi untuk kuliah Pak. Oke.
kalau si bos nih ada mau ditanyain bos. Kalian mau apa gitu? Jadi Bang, ini kan kalau di bulan Ramadan Bang ya, Iya. gimana cara tetap seru tanpa FOMO saat Ramadan? FOMO Ikut-ikutan, ya, hanya seru, ikut-ikutan, ya. tapi hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan. Tapi kan banyak ikutan Ya. yang bagi takjil ya bagi takjil, Ya. ikut-ikutan. Ikut tren lah ya. Ah. Nah, kalau apa Tanpa harus ikutan tapi tetap seru. Ah. Nah, jadi gini, kalau ikut-ikutan pun selagi itu bagus, positif, sebenarnya nggak ada masalah Ya. juga. Kayak yang kita lakukan kan kalau bagi-bagi takjil itu kan dilakukan oleh banyak orang. Nah, cuma ada juga kadang-kadang kegiatan yang kita lakukan mungkin nggak dilakukan sama orang. Seperti misalnya kita lakukan apa sahur bersama masyarakat di desa-desa. Nah, kan kita keliling nih, kita datang ke salah satu rumah yang secara ekonomi kurang beruntung, kita bawa rantang, kita sahur sama mereka gitu. Nah, itu juga bagian dari kegiatan di bulan puasa. Mungkin saya pikir nggak yang bagian dari FOMO juga ya. Nah, tapi yang poinnya gini, kalaupun ikut-ikutan tapi itu positif, menurut saya nggak apa-apa. Yang positif silahkan ikut. Iya, silakan ikut. Namanya juga Gitu. positif. Kecuali Nah, kau justru saling ngoro yang iya. ikut. Ya, ikut. yang ikut. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Gitu. Saya kayak bagi-bagi takjil. Kalau semua orang melakukan hal itu kan, yang pertama masyarakat terbantu, secara ekonomi masyarakat juga tumbuh ya kan. Ini kan positif, bagus. Silahkan Oke. ikut-ikutan gitu. Kalau Bang Khalid, kalau puasa bikin seru tuh apa? Kalau saya di bulan puasa bulan ini ya. Boleh bulan boleh. ini Yang bikin seru yang tuh bikin seru tuh pertama bisa buka puasa bareng alumni. Itu bikin seru tuh. Ah. Jadi alumni baik alumni di Ensen, kemudian alumni di SMA, juga di organisasi, itu bikin seru. Jadi kita udah bahkan misalnya kayak kemarin kami buka puasa itu alumni Himalamal angkatan ke-5. Itu selama 35 tahun nggak pernah jumpa, tapi jumpanya di buka puasa sudah punya. Berarti cerita Ah, lama-lama itu lagi, seru. kawai nyu, Iya, alai penuh ah, maghrib kok. itu Ada. seru. Kan lagi Bang, Ah. nyan bukber, nyan pamer outfit berken. Nilai outfit dan nilai outfit. Terus saya punya rencana ini tapi belum terus, saya mau nyari kawan-kawan yang dulu memang sama-sama susah waktu kuliah. Nah, sama-sama susah, kita tahu bagaimana juga ada teman yang nggak pernah puasa sama sekali. Ada kawan nggak pernah puasa? Nggak pernah puasa, saya nggak bisa sebut orangnya. Ah, Lagi jangan cari, sebutin ya lah, kan Pak. ada sekarang udah puasa, ya kan Ah. waktu kuliah dulu nggak pernah puasa. Nggak pernah puasa, tapi Bukber. bergerak tidak. Yang nomor satu dia udah tahu jadwalnya ini jadwal kalau mau tahu jadwalnya sama dia. Oke, oke. Dia Ini tahu dia ini. belum, ini ukur apa parah. Kita mau tahu ini mau buka puasa di mana, kita lagi nggak ada nih ya kan. Ah. Dia tahu oh di Masjid Fathul Karib, oh ini di ini itu ada KNBI ada itu ada jadwal sama dia semua tuh. Oh. Nah, tapi dia nggak pernah puasa. Oke, Itu problemnya. oke. Itu masalahnya ya. Itu masalah. Ah. Tapi ini lagi dicari sama kawan, ya. Ini orang mana itu? Ah, dia lagi dicari, kita mau ajak buka puasa bareng sekali. Nah, khusus ini. Rupanya pada saat Nah. itu, rupanya pada saat itu dia nggak puasa juga ya. Itu nggak tahu lagi kita saya. Takutnya dia kayak gitu juga ya. Nah, ada nggak kalian punya kawan yang kayak gitu? Ada. Bang. Nggak pernah puasa. Di dia? dunia profesi saya juga sekarang ada juga. Ada. Kami nanya sama dia, kamu kenapa lu nggak puasa? Lah saya lagi ada masalah sama Tuhan, dia bilang. Ada masalah sama Tuhan ya, kan? Nggak Ya, tahu itu apa masih masalahnya. mendingan. Ini ada yang jawab gini, puasa itu kan untuk orang beriman. Aku kan orang Islam, tapi ya nggak beriman berarti. Udah. Iya, Puasa iya. itu untuk orang beriman. Iya, 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 Jawabannya iya. kok kayak gitu. Ada yang jawab kayak gitu. Oke. Itu paling. Berarti kan kalau tips dari Bang Khalid, kayak gimana kalau di bulan puasa tuh ibadahnya tetap lancar meskipun kita sibuk. Ya. Kalau Iya, tips dari Bang Khalid kayak gimana? Tip dari saya yang pertama, ya kalau sekarang kita kan dah usianya, kalau saya kan di atas 40, udah 45 Iya. ya. Tentu kita harus mengisi ya bulan puasa ini dengan puasa yang berkualitas ya, puasa yang paling tidak kalau enggak khusus tingkatan khusus khusus tapi orang dalam masuk kategori khusus ya. Artinya kita mungkin menikmati ya ke bulan Ramadan ini ya di samping dengan kegiatan aktivitas misalnya saya DPR, puasa DPR punya agenda-agenda DPR juga kita coba ngisi dengan hal-hal yang kebajikan yang mungkin kita punya kelebihan bisa ya seperti Kosan bilang tadi beri Bagi-bagi takjil ini. apa ya kan
mungkin makan sahur dengan apa Fakir dengan miskin, atau apa gitu kan. bersedekah untuk anak yatim, ya kan. Karena ya ibadah itu kan bukan hanya ibadah ritual semata, tapi hubungan dengan manusia, hablum minan nas itu juga penting. Itu juga ibadah harus seimbang dia. Kalau ibadah dia pahamnya cuma tidur. Ibadah tidur aja. Iya. Itu anjuran agama kita. Soalnya harus seimbang, harus seimbang. Itu kan ada ayat Al-Qur'an itu surat apa ya? Surat Ali Imran ayat 110 kalau nggak salah. Kuntum khairun ummati. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan bagi manusia, antamuru nah wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tu'minu billah. Jadi kita itu umat muslim ya, beruntung ya, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah dalam permukaan alam semesta ini untuk mencegah kegiatan nahi mungkar itu ya dengan perbuatan-perbuatan yang kebajikan. baik, ya. Betul. Nah, sehingga kualitas kita ya, Berpuasa apalagi pagi, anak-anak muda nih, ini kan temanya anak muda. Anak muda nih. Anak muda itu kan tidak diukur hanya pada umurnya saja. Betul. Bukan pada kuantitasnya aja. Secara Tapi undang-undang tadi 40 masih ya. Nah, itu bukan angka aja dilihat anak muda itu, Tapi tapi jiwa, ya. dilihat kualitas anak muda itu ada nggak. Nah, puasa ini itu salah satu saya pikir diisi oleh anak-anak muda. Ya kalau kemarin mungkin pemerintah Prabowo setelah terpilih itu dibuat retrik. Ya ini puasa ini kan madrasah juga, madrasah ilahiyah, retrik juga. Betul. Setelah puasa dia berubah Retrik, nggak? berubah. Nah itu yang Oke. harus ada di anak muda. Baik Pak Bihwati, Pak Warupi. Punya kuantitas yang banyak, kualitas juga oke. Jadi bisa diandalkan. Gitu dong. Kalau Nanti jadi seperti Bang kualitas Besar. doang gimana kira-kira? Hai mia ibadahan aja hana mecih dari gop dari dengar yang ke kewajiban ah. Kewajiban. Kewajiban hai sesibuk apapun ibadah. Ini dulu sibuk pun. Sibuk nonton film. Sibuk sih bang. Film Korea. Film Korea nonton. Kan? Makanya lagi aja. Iya. Makanya cili lagi audit nih, Bang. Itu cermin dah memang. Dia punya Indo Roy kan lanjut emak. Korea. Let me know. Hmm. Indo Roy let me know. Oke, luar biasa. Ini ada pertanyaan nih dari direct kita ya. Bang. Tapi jawabnya cepat, boleh nggak ya? Boleh. Ini Boleh. jawabnya cepat ya. Biar keren ya. Aduh, ini dia nih. Saya pilih nih Bang Khalid dulu. Bang Khalid itu ngabuburit di rumah atau di luar? Di rumah. Di rumah. Taraweh sendiri atau rame-rame? Sendiri. Sendiri ya? Oke. Buka pakai teh atau es buah? Oke, teh. Pakai teh. Oke. Nah, boy, scroll TikTok atau scroll medsos atau dadarus? Hai lagi-lagi yang kalung berdarus bang. Ini tak ada urusan. Dadarus sih tak ada urusan. Tak ada urusan dengan dadarus ya. Tak ada urusan. Kalau Bro Kosar ini makan enak tapi sedikit atau biasa aja tapi banyak? Makan enak tapi sedikit. Makan enak tapi sedikit Iya. ya. Oke. Kalau Bang Khalid sahur rame-rame atau sendiri tapi tenang? Rame-rame bersama keluarga dong. Oke. Ngabuburit keliling kota atau rebahan di rumah? Ngabuburit keliling kota. Ngabuburit keliling kota Keliling ya, kota. bareng keluarga ya, kelihatan pakai motor, Iya. sorry ya kan? Aduh, emang luar biasa ini ya. Kalau Ibu nonton film hantu belum puasa atau film karton? Belum karton bang. Pakai film karton lah. Hai belum karton. Seru. Film itu tegang lah bang. Tegang kan? Tegang. Nonton film beliau ni nonton film hantu waktu subuh. Jadi tengok tahu aja teguh. Tegang saat subuh. Iya. Tegang saat subuh. Tegang lah buat. Aduh. Nah, kebiasaan yang harus ditambah dan dihindari di bulan Ramadan. Kan apa nih biasanya yang ini Bang Khalid? Kebiasaan yang biasa harus ditambah dan dihindari di bulan Ramadan.
Ya kalau kebiasaannya yang harus ditambah, usahakan kalau bisa salat itu berjamaah ya. Salat berjamaah, Terus bertadarus, tadarus. ya kan. Kemudian bersedekah, ya. Dan pikir hal-hal lain, mungkin ya kebaikan-kebaikan lain. Kemudian Kalau- yang dihindari ya, Yang ini hindari ya, hal-hal yang lain. Kalau bisa ya itikaf aja di masjid ya, kalau nggak ada kegiatan lain ya. kalau dihindari yang pertama ya jangan terlalu banyak ngumpul-ngumpul ghibah apa terhadap orang lain. Itu kan kebiasaan kita karena di warung kopi dulu sebelum bulan puasa kan suka duduk ya rame-rame ya kan bicarakan tentang kejelekan orang lain. Itu dihindari karena itu bisa menghilangkan pahala Puasa ya. Puasa ya. Jadi kita itu tidak menjadi bagian orang yang puasa mendapatkan pahala, cuma menahan Nahan lapar aja, Lapar ujung-ujungnya sama nahan haus lapar aja. tapi nggak ada pahalanya Nggak ada gitu. pahalanya. Oke. Nah, jadi itu karena apalagi orang politik tuh. Orang politik itu kan suka nongkrong di warung kopi, dari warung kopi ini, warung kopi sana. Kerjanya ngolah, ya kan. Itu ngolah itu sebenarnya kan kalau istilahnya bahagian dari lobby. Sebenarnya kalau ilmu komunikasinya lobby. Saya ingin meyakinkan orang lain untuk tujuan sesuatu. Namanya olah. Tapi kalau orang Aceh konotasinya negatif. Kalau dia bilang kita lagi duduk nongkrong, datang orang, tinggal kau lah, ya. Itu pasti marah kita. Ya. Gimana? Kita marah. Kalau lagi duduk sama kita ini kan, bentar ya aku mau olah orang tuh ya. Itu negatif. Anjir nih. Kenapa dia nih? Kita lagi lobby kan, lobbying dia Olah. Jadi ngolah. Jadi ngolah bikin kita nggak mau. Nggak mau. Jadi itu dihindari di bulan puasa itu ya kalau bisa ya lebih banyak nongkrong di masjid lah daripada ininya. Kalau Hindari memang- tuh bawa proposal bulan puasa. proposal. Hindari tuh. Dulu proposal belum nanggro. Sekarang nggak bawa lagi proposal WA aja. Ada WA. Weh, muka rahasia woi. Woi, jangan muka rahasia woi. Sekarang ngolahnya bisa lewat apa? Beda. Assalamualaikum bang, apa kabar? Sehat. Ini ujung-ujungnya bang ada kemudahan nggak? Lama kali dia ini ya kan. Kenapa nggak dari awal terus dia bilang bang minta bantu ini lagi saya apa? Pernah bacuinan siru-siru cepat tuh. Ya. Cari break. Narasinya panjang tapi ujung-ujungnya Jadi kami lebarannya ada siru cepat tuh nggak? boleh. Lobby juga. Ya part of lobby ya. Lobby juga. Kalau Kosta sendiri nih untuk ada nggak penambahan di bulan puasa tuh apa-apa yang dihindari nih? Kalau saya menghindari yang pertama kalau apa ya ngumpul-ngumpul yang kurang produktif. Nah, ngumpul-ngumpul kurang produktif kalau siang hari itu kurang ya, lebih bagus ya aktivitasnya yang produktif aja, aktivitas kantor dan seterusnya. Itu yang dihindari kalau menurut saya. Kayak partai dia tuh ngumpul-ngumpulnya tuh di pinggir sungai bawa Iya. bawa mie Chinese. Mie Chinese kan. Saya dikejar pakai ciwa. Siang-siang makan mie Chinese gitu kan. Oke. Hal-hal yang biasanya nih kalau Bang Khalid nih yang biasanya bisa menambah keseruan tuh sekarang kan aktivitasnya kalau dulu waktu kuliah mungkin keseruannya sama kawan-kawan tuh buat aktivitas kayak diskusi atau apa tadi kan. Kalau training. sekarang training LBT ya, kalau LBT, DPI ya, ya. leader basic training Intermedi, gitu kan. ya. Kalau di sekarang udah jadi anggota DPRA nih, dari wakil rakyat sekarang kalau keseruannya nih, yang untuk menambah keseruannya biasanya sekarang di bulan ini udah hari ke-12 ada tambahan-tambahan keseruan apa nih di pihak Bang Khalid sendiri nih? Apa masih bagi-bagi itu enggak? Sepatu roda, kursi roda aja, sepatu roda, kursi roda untuk orang miskin gitu kan? Kan ini sama nih dua nih, bagi kursi roda ke orang miskin nih, kan keren kan? Orang lumpuh maksudnya. Untuk sementara kan kalau kursi roda udah kita stop dulu selama bulan puasa. Nanti setelah bulan puasa nanti baru kita lihat siapa yang punya Nanti beralih kebutuhan. ke Capatung. Capatung mungkin. Tapi keseruan di luar dari konteks kerja di DPR ya mungkin juga ini kan banyak juga adik-adik aktivis itu yang minta ketemu untuk ya termasuk buat training. Tapi kita tidak lagi menjadi bagian dari panitia. Ada kemudahan ya seperti saya sampaikan tadi. Ya mungkin di di PD kemarin ada anak PI baru buat LBT ya? LBT
kita sumbang semampu Dia kita. waktu datang tuh ada kawan lain yang bilang, "Hei, olah ha." Tapi kalau di PI itu jarang olahnya, karena masih pelajar mereka itu belum Ya. pintar-pintar. Enggak bisa orang lain bilang, "Hei, ya olah ha." Kan biasanya yang bilang itu orang lain, Bang. Orang lain. Oke. Ini keluarga besar PI juga nih, luar biasa ini ya. Iya. Ada ikut brigade dulu, Bang. Saya nggak ikut brigade. Brigade berarti si ini ya, yang di Di Samna, brigade. Camna ya. Camna sama apa tuh yang humas PT Semen dulu? Si Abdul Muthalib. Martoni. Mar Dia ketua PIB. Marjoni ya. Marjoni Abdul Muthalib. Kalau berkosar nih, keseruan yang nama-nama keseruan sekarang apa nih? Nah, kalau kemarin kita udah lihat di medsos itu tentang apa namanya bagi-bagi takjil yang versinya agak beda ya. Nah, kalau kebiasaan yang kita lihat itu berdiri di pinggir jalan, ada takjil, siapa yang lewat naik Pajero juga terima ya kan. Yang naik Pajero juga cok takjil sih ya kan. Gepu. Tadi ada ini, selain itu apa keseruan-keseruan lain nih biasa kalau di desa di kampung-kampung? Saya nambah aktivitas ya, olahraga. Olahraga. Nah, ini setelah dari sini saya langsung futsal nih. Oh, dari sini futsal lagi? Langsung futsal. Ini yang nambah keseruan. Ini futsalnya siang. Nah, habis itu minum air. Kalau boy Bang. Ya biasa bang, tetap nonton. Berarti Hana lain. Karena aku kerja, dapat emang kerja, orang nonton emang kerja. Oke, ini juga anak muda yang kreatif di bidang konten kreator. Iya. Dulu saya kan ada apa namanya istilah asmara subuh, sekarang masih ada nggak ya? Masih, Bang. tapi Masih. balap Balap dia, Oh, Bali iya. dia. Sekarang namanya di Bali Itu di ini ya, di Belang Raya ya. Di Belang Raya ada di hari pertama tuh di Jalan Baru Kemire juga ada, terus kalau ya. pindah ke kalau di Laung itu di ini di Laut Udah mainnya Laut. Laut. Sekarang udah larinya ke situ. Tapi itu nggak bagus lah kalau Ya, betul. membahayakan itu. Bahaya sekali di Laung tahun kemarin itu kan meninggal satu orang karena lagi itu Baru sahabat nasi nanti. Di sini udah 2 meninggal di Belang Raya. Belang Malu kan? Iya, Belang Malu. Belang Malu. Di Itu Belang harus Raya. ada antisipasi kayak mana dialihkan dengan hobi yang lain, Karena- dengan itu kan Sebenarnya lebih ke apatis masyarakat, Bang. Jadi masyarakat di sekitar itu yang nggak mau larang. Harusnya kalau ada masyarakatnya larang, iya. ada apatis. Kita yang nggak itu mau kan peduli lagi. pihak-pihak aparat itu yang apa lalu lintas kayak apa ini ya. Iya, karena apatis. Jadi nggak ada yang lapor. Habis itu kadang-kadang orang setempat juga nggak mau ngusir gitu. Ada ikut nonton juga kan buat ini biar banyak follower ya kan. Nah, sekarang lebih ke apatis kalau masyarakat melihat hal-hal Tapi yang bahaya. Yang kan kelihatan sih, yang merugikan diri sendiri ya. Betul. yang Dan merugikan orang juga. Maka lagi waktu Itu bukan keseruan namanya, kehancuran namanya. bukan keseruan. Habis setiap tahun tuh ada yang meninggal gara-gara Tapi keseruan harus yang nggak penting dihimbau. itu ya. Harus Kan yang dihimbau. ada mikir kan balap liaran, tubuh kan. Waktu beluras sana ikut. Iya. Nah, Waktu berdua Kan ikut, kan aja dah. Ya, tapi saya sepakat tuh kata Bang Khalid, ya kita himbau juga kepada generasi muda ya. Ya. Jangan terjebak dengan balap liar. Kalaupun memang merasa punya potensi di situ ya silakan ikut ya. ikut di Yang IMI-nya. yang resmi. Di IMI-nya. IMI, ada event. Ada ya. eventnya diikut. Nanti kita DPR kita buat event kalau memang Kalau mereka perlu mau ikut. ya. Kalau mau ikut buat event, Buat ya event. kan? Untuk apa ininya aspirasi mereka ya anak-anak muda. Jadi ya. ngomong-ngomong nih masalah event balap ya. Jadi sebelum ada yang di Lombok apa tuh sirkuit Mandalika. Lombok, Mandalika Mandalika. itu hanya 2 sirkuit di dunia itu yang pinggir laut. Yang pertama sirkuit Monaco, Monaco. yang kedua sirkuit alun-alun Kota Sigli. Oh. Dua sirkuit buatan alun-alun Kota Sigli itu Iya, sirkuit 2 sirkuit yang pinggir laut. Iya iya iya. Akhirnya ada Mandalika Yang pinggir ketiga, laut. berarti yang ketiga ya. Ada Australia gitu kan. Iya, iya. Kalau dulu Monaco sama sirkuit alun-alun pinggir laut ya. Itu kena Mandalika. Lewat Iki Benopo Meatu. Nah itu kalau keseruan-keseruan yang nggak penting, yang nggak perlu diikuti. Jadi kalau orang-orang abang juga punya koneksi dengan sama-sama pemerintah sama pemerintah desa ataupun apa di tempat-tempat yang diindikasi bisa balap liar, itu bisa diimbau untuk ini. Karena berbahaya itu hampir setiap tahun meninggal gara-gara asmara subuh yang nggak penting itu. Betul. Nah, Kamu misalnya lagi matang lagi air mau itu balap liar mah. Lagi air bumi balap liar. bunyi balap liar. Kan? Sayang kan? Tapi gini Bang, balap liar tuh kan selain memang mereka apa ya mau mengasah kemampuan mungkin bagi mereka ya.
Tapi itu juga kadang-kadang ajang judi juga. Oh, taruhan. Ya itu Ya, nanti taruhan. itu bakal terjadi karena Larinya ke sana. Iya. Larinya itu. Ujung-ujungnya ke sana. Larinya ke situ. Makanya saya pikir Berarti memang dalam perlu judi kita wah puasa himbau. hari. Nah, jadi wah puasa nanti jauh buka bukber fans Buku lah pakai Menyelamat ya kerung lah. memihak lamlang Iban. nya iki Apa ya langkah untuk bisa diantisipasi itu? masyarakatnya. Memang Iya, harus harus nggak di- bisa. Karena miaparan. Kita udah lihat nggak bisa Goro, dari iya, aparat. Aparat cuma lama proses nyampenya. Jadi aparat ataupun masyarakat setempat dulu yang di tempat itu yang Kalau wajib ini. himbauan pemerintah ke masyarakat, ke camat, ke kepala desa, itu kan bisa juga didorong Sar, supaya ini kan Siap. tidak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan nanti. Itu perlu tuh diantisipasi. Kita bukan menghambat hobi anak-anak, ya kan. Tapi kan kemudaratannya lebih besar itu kalau kita itu. Ya. Kemudaratannya dari apa? yang lebih bahaya ya. Bahaya sekali itu. Membahayakan orang juga. Bahaya Kan jual-jual kayak es balang kayak ya kan anak muda kan dapat duit ya kan. Lebih Beli kreatif. baju ya kan. Beli baju di pada balap ya kan. Nah, jadi ada nggak tips ya nih dari Dukosa sendiri dulu tips untuk anak-anak muda yang di rantau itu biasanya tip yang paling ampuh nih untuk survivalnya di bulan Ramadan. Di rantau ya. Nah, yang kan ini kalau ente kan Ya. di luar ini kan dulu kan. Ada Ja- tips untuk anak muda nih. Jangan pernah malu. Nah, untuk melakukan hal-hal apapun yang menurut kita kadang-kadang nggak pantas, tapi ya lakukan aja. Di perantauan itu ya sah-sah aja semua kita lakukan. Itu. Artinya pun kalau kita harus berbuka di tempat orang, malah kadang kalau nggak bulan puasa pun kalau ada kondangan, pesta segala macam, kita berani gitu, aja kan. masuk ya kan. Itu waktu lu kuliah lagi ya. Waktu lu kuliah wai, Iya, coro nggak perlu malu. anak Iya. kalau ibadah anak temen baru ikut juga rombongan itu ya kan. Maju juga. ya. Amplop kosong ya kan. Nah, rombongan itu orang kayak amplop deh. Rombongan itu. Ya, Kalau Bang Khalid sendiri nih, Ya apa ya kalau di tips di bulan Ramadan buat anak-anak muda yang supaya dia tuh dia bisa bertahan tanpa mungkin ada uang, tanpa ada sebenarnya nggak ada pengaruh di bulan puasa ini bagi anak-anak muda juga sekalipun ya siapapun kalau memang tidak punya uang tidak menjadi hambatan justru kan berpuasa itu salah satu pola efisiensi dalam kehidupan kita termasuk kita anak-anak muda sekalipun jadi pengeluaran dalam puasa itu kan lebih sedikit kalau dibandingkan dengan bulan di luar puasa jadi ini kan pola Biasa anak kos tuh- efisiensi ya kan lebih ini karena kan cuma sahur sama bukaan. Nah Oke. bukaan aja tadi udah dibilang Mak Kosar hampir mungkin kebanyakan masjid di mana-mana itu Pasti sekarang ada buka puasa bersama. ada disediakan buka puasa bersama. Nah kalau bagi teman-teman yang di luar mungkin yang kuliah kurang kurang telat nyampe jajan masih di luar dikirim orang tua ya biasakan aja salat asar itu cari masjid-masjid yang ada bukaan habis salat asar baca-baca Al-Quran nanti menjelang salat maghrib udah pasti ada buka puasa Udah buka lagi ya? dia dapat ibadah Berarti gimana cara menjalaninya aja? nah, ya? tinggal Jangan aja. dipikirin Nah, ini ke masjid susah. aja Ke masjid. nah, ya? ke masjid insya Allah pasti Bisa Allah aman ya, insya Allah aman ya. banyak orang sedekah di bulan Oke nih puasa. sebelum kita Amin, tutup nih Bang Kosta sama Bang Khalid nih kan. Ada nggak satu saya pingin dari Bang Khalid sama Bang Kosta tuh kata-kata hari ini buat yang nonton nih. Dari Bang Kosta dulu nih, Bang Bro Kosta dulu nih. Kata-kata hari ini ada apa nih? Nah, Kalau saya pesan saya selalu berbuat baik, ya, kita minimalisir semua anggapan-anggapan orang yang negatif tentang kita, tapi lakukan hal baik yang menurut kita baik itu aja sih. Oke, kalau Bang Khalid nih, Ya, ada kata-kata nggak harapan nih? saya untuk semua kita di bulan puasa ini tetap menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita supaya tidak terjumus dengan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita dan mudah-mudahan khususnya anak muda di bulan puasa ini betul-betul menjadikan bulan di mana kita untuk belajar ya madrasah belajar tentang keimanan kita, keyakinan kita sehingga kita menjadi generasi yang berkualitas. Setelah puasa ini kita betul-betul memang nampak ya ujian yang selama sebulan ini
kita jalankan dengan penuh keimanan, ya harapan kita menjadi bagian dari orang yang mutakin, menjadi orang yang Orang-orang bertakwa. Jadi orang-orang, jadi pas ya, ya ayyuhallazina amanu, Iya, kembali ke orang-orang yang bertakwa ya. Luar biasa ya, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, si Boy juga terima kasih, ini Bro Kosar, Siap. Bang Khalid juga ya, udah mau ngabisin waktunya ke sini, meluangkan waktunya ke sini, kita bisa ngobrol-ngobrol ceria di bulan suci Ramadan, ini juga bagian dari keseruan ya. Iya. Dan mohon maaf ya atas segala kekurangan jika ada kata-kata kami yang tadi yang kadang-kadang nggak pas, kadang-kadang ada lucu-lucuan sedikit, ada tadi ada kata kimak kok ya kan. Bercanda Bang. Itu semuanya hanya bercanda dan Mungkin- kita juga meminta ya. Mungkin ke depan bakal lebih serius bercandai. Karena lebih serius ya. Bercandanya lebih serius gitu maksudnya. Bercanda. Harus lebih parah lagi itu. 22 ayat gitu. Jadi sekian aja saya Bang Men, kami juga mengharap juga kawan-kawan juga untuk selalu tetap fokus pada ibadahnya di bulan suci Ramadan, dan untuk kawan-kawan semua pada para penonton juga yang nonton talk show Ramadan kita kali ini itu tetap semangat sampai berapa hari lagi? 18 hari lagi ya. 18 hari. Enggak lama lagi ya. Nggak lama Lanjut lagi. ke Nggak terasa. Orang Raya. Kabar baru. Kami lontong. Oke, sekian aja saya Bang Men, ada Starbucks, terus ada Bang Khalid, Khalid, terus ada Bro Kosar, Kausar. Kosar. Nah, kita minta izin dan pamit ya. Ada. Ada apa Bang? Ada pesan lagi kamu? Ada pesanan kalau Pesan apa? ART gitu. jangan salahkan puasa kalau berat badan nggak turun, tapi salahkan rendang. Salah rendah gitu. rendang terlalu enak. Jadi tetap berpuasa Tetap berpuasa walaupun tak setengah hari. berbunga. Walaupun setengah hari. Oke, sekian aja, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tadi undur nih talk show Ramadan di episode kedua dengan tema Sulfi Ramadan di PD PD aja. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.